Salam sejahtera saudara, apa kabar? Meski hidup tak selalu sehat ataupun senang, namun kiranya kita semua selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Kini ada firman Tuhan yang hendak direnungkan bersama. Maka mari saudara, lebih dulu kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang mengaruniakan kepada kami hari baru untuk kami jelajahi. Sinarilah perjalanan kami dalam sabda-Mu, cernihkanlah nurani kami, agar kami bertekun menghayatinya dalam ajaran kebenaran-Mu. Dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga 14 menyatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, seberapa banyak pun waktu yang kita habiskan untuk menggeluti suatu profesi, seberapa pun banyak pengalaman hidup yang didapat, bahkan seberapa banyak pun pengetahuan yang telah dikuasai, tak serta-merta membebaskan kita dari kesulitan hidup. Ada kalanya kita mengalami kenihilan dalam hidup, seperti yang dialami beberapa murid Yesus di bagian Injil Yohanes hari ini. Namun, firman Tuhan hari ini bukan menyoroti yang seberapa banyak itu, melainkan menyorot kesungguhan dari rasa percaya yang telah diwujudkan dalam ketaatan pada Tuhan Sang Pemberi Hidup. Yesus yang menyapa, yang memberi perintah, ikan dan juga roti, bahkan keterangan dari hasil tangkapan yang tidak dapat ditarik para murid, mengingatkan kita akan rentetan peristiwa sulit yang pernah diatasi tak kala kita menaruh percaya secara utuh dan penuh kepada Tuhan. Sebab itu, teguhlah untuk merawat dan memelihara percaya kita kepada Tuhan. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya mana yang masih dapat kita lakukan meski situasi sulit. Serta ingatlah bahwa Tuhan sendiri yang akan memutuskan apakah kita sungguh atau tidak dalam mempercayai kuasa dan kasih-Nya. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Tuhan di dalam Kristus yang telah bangkit dan menjadi firman yang hidup itu. Sebab telah kami dapati bahwa kehidupan kami ini dapat berlangsung oleh karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kini kami hendak kembali berjalan dalam rutinitas hidup kami masing-masing. Ajarilah setiap kami ya Tuhan, untuk percaya pada penyertaan dan pemeliharaan-Mu itu, agar kami hidup sebagaimana Engkau hidup untuk semua orang di hari kebangkitan-Mu. Amin.
Semangat beraktivitas saudara, jaga sehat untuk saling melindungi. Tuhan memberkati.